Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, di tengah kesibukan kita siang hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan sejenak untuk mentadabburi satu ayat dari surat Al-Kahfi ayat 31. Ini merupakan sebuah nikmat yang harus benar-benar kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah keberkahan dalam hidup kita, menambah keberkahan pada rizki yang Allah berikan kepada kita, serta menjaga kesehatan kita hingga kelak kita meraih husnul khatimah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan bisa sesurga dengan beliau kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini kita akan mengkaji satu ayat dari surat Al-Kahfi yang sudah ditampilkan di slide itu. Sebelum kita membahas tafsirnya terlebih dahulu, saya bacakan ayatnya, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق Allahul Azim. Ini merupakan lanjutan ayat dari ayat sebelumnya, surat Al-Kahfi ayat 30, di mana orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal salih, sekecil apapun kebaikan yang mereka pernah lakukan di dunia, tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Selain itu, tidak hanya di dunia. Nah, ayat berikutnya ini membahas tentang apa yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itu, yang dimaksud mereka itu adalah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Bayangkan kita semua salat zuhur berjamaah, apalagi ngaji seperti ini termasuk amal soleh. Tidak mungkin dilakukan kecuali mereka yang benar-benar beriman. Orang kalau tidak punya iman suruh salat zuhur malas. Orang yang tidak punya iman suruh baca Quran berat. Untuk bisa melakukan seperti ini butuh iman. Dan kita ini insya Allah adalah orang-orang yang beriman. Mereka itu kata Allah, lahum, bagi mereka nanti di akhirat. Di dunia sudah pasti tidak ada yang disia-siakan oleh Allah, tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang diterlantarkan. Semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan ada nilainya, ada balasannya di sisi Allah di dunia. Di antaranya mungkin bukan berupa materi, bukan berupa harta, tapi bisa berupa ketenangan, bisa berupa kebahagiaan. Istri panjenengan semua yang solihah itu termasuk rizki. Anak-anak kita yang manutan, anak-anak kita yang solihah itu rizki. Keluarga yang harmoni, sakinah, mawaddah, warahmah itu rizki.
Anak kita yang rajin ke masjid, gak usah dipaksa, otomatis begitu dengar azan sholat, itu rizki. Dan itu balasan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat, jannatu adnin, mereka orang yang beriman dan orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh itu akan dimasukkan oleh Allah surga Aden. Surga Aden itu nama salah satu di antara beberapa surga yang ada. Yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari itu, namanya Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Nah, di bawahnya surga Firdaus ini surga Aden, yang sebenarnya dalam riwayat yang sahih Rasulullah pernah menyampaikan bahwa surga Aden itu sebetulnya surga yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang sabar. Sabarnya tidak ada batasnya, sabar yang luar biasa. Orang-orang yang sabar, termasuk sabar dalam melaksanakan perintah Allah, tidak mudah. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah itu bahkan lebih berat daripada sabar menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Ada orang dikasih sakit sabar, banyak yang bisa, tapi untuk melaksanakan perintah Allah, apalagi meninggalkan larangan Allah, kesabarannya tidak ada batasnya. Nah, dimasukkan oleh Allah mereka ke dalam surga Aden, nama di antara nama-nama surga. Walaupun kadangkala ada orang yang bebas masuk, dapat free access, mau ke surga Firdaus kayak apa atau rasanya, wahananya seperti apa, bisa dapat akses ke surga Aden, dapat akses ke Jannatul Naim, dapat akses Jannatul Ma'wa. Itu nama-nama surga. Mau apa rahasianya orang itu bisa masuk ke semua surga itu? Ternyata gampang Bapak Ibu, tidak berat, tidak susah, gampang. Ini salah satunya kata Nabi, barang siapa yang menyempurnakan wudunya, siapa yang setelah selesai wudu kemudian dia menghadap kiblat, jangan pernah kita tinggalkan ini. Setelah wudu kemudian luangkan waktu sejenak menghadap kiblat, setelah itu angkat tangan seraya berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal ibadikas salihin wa ja'alni min ibadikas salihin. Doa ini insyaallah sebagian besar kita sudah hafal, tapi kadang lupa. Setelah wudu langsung masuk masjid, setelah wudu langsung meninggalkan tempat wudu. Padahal kalau kita mau ini meluangkan sejenak waktu kita setelah berwudu, jangan langsung tinggalkan tempat wudu, kecuali di dalam kamar mandi wudunya. Jadi harus keluar dulu. Setelah itu menghadap kiblat seraya mengangkat tangannya. Hadisnya mengangkat tangan. Lalu baca doa sebagaimana tadi. Apa kata Rasulullah? Futihat lahum thamaniyatu abwabil jannah. Saat itu Allah bukakan baginya 8 pintu-pintu surga, dan dia masuk dari pintu manapun. Ini salah satu fadilah, keutamaan itu. Walaupun ada sebagian orang yang ketika berbuat baik, ya berbuat baik saja, tanpa harus iming-iming saya nanti dapat apa, masuk surga mana, itu urusan Allah. Tapi kita tidak boleh menutup diri bahwa memang ini yang dijanjikan oleh Allah. Kita minta atau tidak kita minta, mau atau tidak mau, pastinya kita mau. Selama kita di dunia istiqamah beriman kepada Allah dan kita tidak pernah berhenti berbuat baik, Allah kelak akan memasukkan kita ke dalam surga Adennya. Disifati oleh Allah surga itu tajri min tahtihimul anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini hanya gambaran, yang jelas tidak seperti yang kita lihat di belakang rumah atau di samping rumah, apalagi yang tinggal di Sleman, air banyak di mana-mana. Kalau mau cuma kayak gini tiap hari saya lihat, oh bukan itu. Surga itu kata Nabi, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatarun fi qalbin bashar. Keindahannya tidak pernah bisa dilukiskan oleh siapapun, saking indahnya. Pokoknya orang itu kalau lihat pasti seneng, stresnya hilang. Misalnya jenengan Sabtu Ahad atau weekend itu kan healing gitu. Kemana biasanya? Macam-macam. Ada yang
ke pantai, ada yang ke gunung, ada pokoknya pemandangan yang indah. Untuk apa kita ke sana? Menghilangkan stres ya. Jadi kerja sepekan, weekend menghilangkan stres. Setelah uang habis tambah stres lagi. Pokoknya muter aja hidup di dunia ini. Tapi nanti kita nggak usah pergi kemana-mana. Di hadapan kita Allah sudah perlihatkan secara visual bagaimana keindahan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini bahasa yang Allah gunakan di masa itu, abad ke-7, untuk orang Arab yang memang hidup tinggal di padang pasir, yang mereka tidak pernah lihat air seperti apa. Jadi divisualisasikan oleh Allah seperti itu keindahannya, sehingga mereka bisa membayangkan, indahnya bukan main. Kalau kita ya lebih indah, tidak seperti kita bayangkan tadi. Sawah yang kita lihat masih ada yang lebih indah. Walaupun sawah yang kita lihat, misalnya jenengan ada yang pernah tugas di Bali lewat Ubud, Bedugul, itu kan indah. Baru di dunia saja kita senang. Di sana jauh lebih hebat, jauh lebih indah. Nah, yang kedua, di dalam surga itu, ini sebetulnya bocoran rahasia, informasi masa depan. Tapi Allah sudah sampaikan kepada kita untuk apa? Membangun dream, motivasi, agar tidak kendor, agar kita tidak malas. Kalau kita ingin negeri keabadian, kalau di dunia ini fana, hari ini kita bahagia, besok bisa sedih. Hari ini kita senang, besok bisa nangis kita. Tapi kalau di surga, nikmatnya abadi selama-lamanya. Di sana tidak ada orang susah, tidak ada orang sambat, tidak ada orang punya utang di surga itu. Orangnya bahagia semua. Nah, di sana ternyata pakai dress code, Pak. Penghuni surga itu pakai dress code. Kayak jenengan ini masuk kerja kan kadang dress code-an gitu. Batik, ada pakai piyama, ada kemeja. Nah, apa seragamnya penghuni surga ini? Kata Allah loh ya, yuhallawna fiha, mereka di dalam surga itu diberi perhiasan oleh Allah. Kalau jenengan di dunia senang pakai jam tangan, nanti pakai jam tangan. Kalau kita di dunia senang akik, nanti pakai cincin. Pokoknya perhiasan, bahkan perhiasan yang dilarang dipakai di dunia, nanti di akhirat boleh dipakai. Itu bedanya. Kenapa laki-laki dilarang pakai emas? Kenapa laki-laki di dunia, ini muslim ya, dilarang memakai sutra? Karena memang ini ketentuan Allah, dilarang oleh Allah. Entah itu membahayakan hormon kromosom bagi laki-laki atau tidak, itu urusan lain. Yang penting ini adalah larangan Allah, kita taati. Sampai Nabi mengatakan, itu pakaian mereka di dunia, bukan pakaian kalian. Pakaian kalian nanti di surga. Jadi Rasulullah membandingkan, ketika ada sahabat yang menanyakan, kenapa wahai Rasulullah kami dilarang memakai emas, perhiasan dari emas itu? Kenapa kami dilarang memakai pakaian sutra? Apa kata Nabi? Pakaian-pakaian itu milik mereka, orang-orang kafir di dunia, tapi nanti kalian akan dipakaikan oleh Allah di surga. Meskipun ada sebagian mufassir yang menjelaskan apa maksudnya, salah satunya adalah untuk menghindarkan diri dari sifat sombong. Dan sombong itu paling dibenci oleh Allah. Nah, di surga itu mereka memakai perhiasan. Apa jenis perhiasannya? Min asawiro, dari gelang-gelang. Yes, pakai gelang gerincing-gerincing. Min zahabin, dari emas. Di surga ternyata ada emasnya. Ini Antam atau emas mana ini ya? UBS atau ini perhiasan nih langsung dari surga. Wa yalbasuna thiyaban. Selain memakai perhiasan dari emas itu kan simbol apa ya? Kesuksesan, simbol kemasyhuran, simbol kegagahan dan seterusnya. Wa yalbasuna thiyaban, dan mereka nanti di surga akan diberi pakaian oleh Allah. Tidak telanjang, Pak. Dikasih pakaian, ngagem dress code. Apa pakaiannya? Khudran, warnanya hijau. Warna hijau. Yang terbuat bahannya dari min sundusin, sutra yang halus, wa istabraq, dan sutra yang tebal. Jadi kalau dingin kayak gini, ini masjid kayak kutub utara ini, semua adem. Itu pakai sutra yang tebal, kademen ya Mas. Ya, pakai sutra yang tebal, pakai jaket, pakai sorban gitu. Kalau ya pengen yang shiming-shiming ya pakai yang halus. Tapi itu jenis pakaiannya. Apakah ada warna lain? Bisa jadi.
Semua bentuk pakaian, perhiasan, bahkan makanan yang pernah kita makan di dunia, Allah sediakan di surga. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 itu. Nah, di dalam surga itu muttaqiina fiha, mereka akan bersandar, duduk, berhadap-hadapan, ya seperti tadi saya lewat ke banyak yang nongkrong di warung mas kayak gitu mungkin ya, ngobrol. Cuma sana nggak ada udut kayaknya. Kalau mau ngutut ya harus ke neraka dulu nyumet. Karena di surga nggak ada api masalahnya. Ya, pokoknya seneng-seneng lah makan santai gitu. Sebagaimana kebiasaan kita di dunia, kalau misalnya kita di kampung tinggal di suatu daerah kan ada cakro, ada gazebo, nongkrong di situ, senang. Ngumpul lagi, bercengkrama, berbincang-bincang. Alal araik, di atas dipan-dipan. Kalau bahasa kita sekarang mungkin gazebo kali ya. Gazebo. Karena al araik jamak dari kata arikah, itu semacam sebuah ruangan yang ada kelambunya. Ya, bayangkan seperti mungkin gazebo atau joglo kecil. Nggak kebayang saking indahnya. Sudah nggak sabar ke surga Pak Mansur. Sudah nggak sabar pengen ke surga gitu. Nikmat sekali. Maka kata Allah, ni'mas sawabu, surga itu adalah sebaik-baik pahala. Surga itu sebaik-baik pahala, sebaik-baik balasan. Wa hasunat murtafaqa, dan sebaik-baik tempat istirahat. Itu janji Allah. Surga itu sebaik-baik balasan dan sebaik-baik tempat untuk istirahat. Jenengan senyaman apapun bermalam, tidur, istirahat di sebuah kamar hotel, misalnya Presiden Suite, atau bahkan mungkin lebih dari itu pun terbatas ya. Tidurnya enak, bayarnya yang mikir mahal. Kita tidur di kamar pun sama. Tidak semua orang bangun tidur itu badannya enak. Bangun-bangun sudah sakit semuanya. Bangun-bangun langsung dihadapkan dengan tanggung jawab pekerjaan, luar biasa, stres lagi kita. Tapi kalau di surga mau mangan turu bersenang-senang. Maka Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya oleh muridnya, wahai Imam Ahmad, kapan kita istirahat? Dari tadi kita ngaji terus, dari tadi kita belajar terus, kapan kita ini istirahat? Apa kata Imam Ahmad? Nanti, kalau kita sudah berada di surga. Jadi selama di dunia ini sengsara dulu, rekoso dulu, enggak apa-apa, jalani saja. Banyak orang enggak suka, banyak orang membuli, enggak apa-apa, memang dunia memang seperti ini. Apa-apa susah, apa-apa terbatas, dunia seperti ini. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kepuasan dan kenikmatan selama kita masih ada di dunia. Lah kapan kita mendapatkan kepuasan, kenikmatan? Sabar dulu, nanti di surga. Dan ada satu surga namanya Aden. Surga itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang yang memiliki kesabaran yang tidak terbatas. Sabar sekali ya. Orang yang memiliki salamatus sadr, lapang dadanya, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan bahkan menyempatkan diri sebelum tidur dia maafkan semua orang-orang yang menyakitinya. Ini orang-orang yang istimewa, orang-orang yang telah Allah sediakan baginya surga Aden. Mudah-mudahan kelak kita bisa bertemu di sana ya Pak. Nanti kalau nggak ada saya tolong dicari, mungkin saya di Firdaus. Tolong saya dicari ya. Mau ustadznya sama dengan jamaahnya kan beda ya, agak tinggi sedikit lah gitu. Tapi insya Allah nanti ya ketemuan di sana lah. Mau kita dulu sama-sama di Sholahuddin, sama-sama sholat zuhur. Insya Allah apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah balasan yang sudah Allah takdirkan. Mudah-mudahan boleh seperti ini, boleh kita husnuzon sama Allah dan berharap ya Allah masukkan ke dalam surga, boleh. Dan Rasulullah menganjurkan kita minimal sehari 3 kali kita ucapkan Pak, kita ucapkan ya Allah saya minta surga, saya minta surga, saya minta surga. Apa kata surga? Ya Allah masukkan orang yang meminta dimasukkan ke dalam surga itu masuk ke dalam surga. Begitu pula kalau kita memohon perlindungan, ya Allah selamatkan aku dari neraka, selamatkan aku dari neraka, selamatkan aku dari neraka.
Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dianjurkan Rasulullah dibaca minimal 3 kali setiap selesai sholat subuh. Maka neraka berkata, berdoa, ya Allah, selamatkan orang yang berdoa dengan doa itu dari api neraka. Jadi tidak salah, dengan minta surga itu boleh. Memohon perlindungan kepada Allah dari neraka itu boleh. Karena memang Allah berikan keistimewaan itu untuk kita hamba-hambanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.